Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu dengan saya Nuryanto, mahasiswa baru IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam pembelajaran jarak jauh program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan sedikit ringkasan sebuah video singkat tentang urgensi bahasa Indonesia pada pembelajaran jarak jauh program studi Siber PAI guna melengkapi tugas ujian akhir semester program studi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama adalah media dan perannya dalam pembelajaran agama Islam. Salah satu kunci sukses pembelajaran di kelas adalah pemanfaatan media pembelajaran yang tepat. Seorang pendidik harus sadar bahwa di zaman digital ini, khususnya dengan berlakunya pola pembelajaran jarak jauh, mengajar tanpa didukung media adalah sebuah kekurangan. Keberadaan media pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dinamika peserta didik. Penggunaan media yang sesuai dan tepat akan memberikan manfaat, di antaranya memudahkan pemahaman dan menciptakan kegiatan interaktif dan menyenangkan. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam aktivitas belajar mengajar yang digunakan untuk mentransfer informasi berupa materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Pada dasarnya, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajar. Dari aspek kognitif, media pembelajaran diharapkan memudahkan siswa dalam memahami materi ajar. Media pembelajaran membantu siswa dalam memperoleh informasi dan merepresentasikan simbol-simbol yang mewakili objek-objek berupa orang, benda, atau suatu peristiwa. Sedangkan dari aspek afektif, media pembelajaran diharapkan dapat menggugah emosi, perasaan, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap suatu, sehingga bisa menimbulkan kemauan atau dorongan untuk mengambil sikap terhadap suatu informasi atau peristiwa. Teknologi dapat memberikan dukungan yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, teknologi memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pengganti dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi menggantikan penggunaan media kertas dan pensil. Yang kedua adalah sebagai pengasah keterampilan dalam lingkungan belajar. Yang ketiga adalah sebagai lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman konseptual. Teknologi yang diintegrasikan secara baik ke dalam pembelajaran akan memunculkan pola pembelajaran baru yang bersifat kekinian dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan media digital dapat menyajikan materi pembelajaran baik secara konstekstual, audio, maupun visual secara interaktif dan menarik. Saat ini tersedia cukup banyak media pembelajaran yang dapat diakses melalui internet atau tersedia secara digital. Di antaranya adalah yang pertama adalah aplikasi digital, misalnya Text-to-Speech milik Google Translate, aplikasi web responsive voice. Yang kedua, search engine atau mesin pencari yang dapat digunakan untuk menelusuri artikel ilmiah, artikel populer, video, audio, pembelajaran bahasa Indonesia, e-book, dan software. Kemudian yang ketiga, e-library, yaitu untuk mengakses berbagai topik keilmuan. Dan yang keempat adalah
platform yang mendukung e-learning, misalnya Google Meet, Google Classroom, kemudian Zoom Meeting. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk yang kedua yaitu urgensi literasi media dan digital dalam pendidikan. Saat ini, semua aspek kehidupan manusia telah sangat lekat dengan keterlibatan teknologi. Generasi milenial hingga generasi alfa, sejak dilahirkan dan menghirup atmosfer, langsung disambut oleh berbagai jenis teknologi informasi yang berkembang dengan sangat dinamis. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian hidup dalam setiap aktivitas manusia. Meski produk teknologi bukan merupakan kebutuhan primer, namun keberadaannya hampir setara dengan berbagai kebutuhan pokok. Masyarakat di zaman ini dapat dikatakan tidak dapat terlepas dari ketergantungan pada media digital. Selain karena memudahkan berbagai aktivitas, teknologi digital juga memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi penggunanya. Banyak hal dapat dilakukan hanya dengan menggerakkan jari menyentuh keyboard. Meningkatnya penggunaan internet juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pentingnya literasi digital. Berbagai jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya menjadi trendsetter, kemudian media digital. Platform tersebut memiliki berbagai layanan fitur yang dapat difungsikan, menyampaikan muatan pendidikan, dan menyiarkan nilai-nilai keagamaan. Teknologi digital memungkinkan seorang pelajar tanpa harus meninggalkan lokasi kediaman atau pekerjaannya, sehingga memberikan efisiensi waktu dan biaya. Di sisi lain, kemunculan teknologi digital dalam skala besar mampu membuka pengembangan peluang pendidikan, penyetaraan dalam akses pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan teknologi digital pula, pendidikan dapat disebarkan kepada peserta didik dengan lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat menjangkau lokasi yang belum tersentuh pendidikan konvensional. Pendidik sudah sepatutnya melekat digital, terutama karena guru harus selalu meningkatkan pengetahuan dan teknik mengajarnya secara berkesinambungan. Oleh karenanya, guru harus mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mensupport berbagai aktivitas dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Memiliki kemampuan menggunakan alat-alat dan kecakapan perilaku dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kemampuan menggunakan teknologi digital dapat memudahkan guru dalam menjalankan tugas dan profesinya. Sementara itu, perubahan peserta didik pada generasi era milenial harus dapat menjadi faktor pendorong agar guru selalu berinovasi dan meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran yang kini menjejak di era digital. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.